Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sayyidu syarha Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke-74. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar walladhi awadaka husnal ikhtiyar, yang artinya agar ujian terasa ringan, seharusnya engkau mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan kepadamu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atas dirimu adalah zat yang selalu membiasakanmu, memberikanmu merasakan sebaik-baik dari pilihannya. Ini terjemah makna terjemahnya. Maksudnya ini masih bersambung dengan hikmah yang sebelumnya, yang mana kita bicara tentang
waktu terbaik adalah dikala kita merasa iftikor, merasa lemah, merasa butuh pertolongan Allah. Itu adalah waktu yang terbaik. Nah, kadang waktu itu muncul ketika datangnya sebuah musibah, sebuah bala, sebuah ujian dari Allah. Lah, agar ujian-ujian yang datang dari Allah itu terasa ringan, gak terasa berat, maka seharusnya engkau mengetahui bahwa Allah lah yang menurunkan ujian tersebut. Jadi makna muafiknya, kalau kamu mengetahui bahwa Allah lah yang menurunkan ujian itu, ujian tersebut akan terasa ringan. Berarti sebaliknya, kalau kamu nggak mengetahui Allah yang menurunkan, apa yang terjadi? Akan terasa berat, akan terasa pedihnya, akan terasa sakitnya. Tapi kalau kamu tahu, punya ilmu tentang tauhid, maka ujian-ujian yang datang kepadamu akan terasa ringan. Pengetahuanmu bahwa Allah yang memberimu ujian saat sakit, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan yang kita cintai, itu meringankan kepedihan hatimu. Nah, kalau kamu nggak tahu, nggak ngerti kalau semua itu didatangkan oleh Allah, pasti rasanya pahit sekali, pasti rasanya berat sekali. Apalagi kita taunya itu datang dari selain Allah. Ya Allah, dendam, nuduh si itu gara-gara si anu, sebab si ini, hingga berbekas berat di hati kita. Ini hikmah kali ini mau menerangkan tentang betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian-ujian itu tidak sembarangan, tapi ujian-ujian itu didatangkan dengan sebuah hikmah yang banyak kepada kita. Karena sesungguhnya bagaimana mungkin kita akan berburuk sangka kepada Allah ketika kita melihat kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang kita terima. Bagaimana kita akan buruk sangka kepada Allah? Kenapa? Sesungguhnya Dialah Zat yang memberikan kepada kita cobaan, sakit, fakir, itu biasanya memberikan kita hal-hal yang terbaik. Lah kalau nggak pernah kamu dikasih kebaikan, kasihnya pahit melulu, pantas kamu buruk sangka. Biasanya ngasih yang baik, ini kok tumben ngasih yang, lah jangan yang tumben itu kamu jadikan kebiasaan. Kenapa? Cuman kayak begini contohnya. Yang biasa itu sehat apa sakit? Ya, sakitnya? Giliran sakit, oh. Yang sehat nggak pernah diingat, padahal yang banyak itu dikasih sehatnya. Kamu dikasih kelegaan itu lebih banyak daripada kesempitan. Kita dikasih masa hidup orang tua kita lebih banyak, masa hidup anak kita, masa hidup istri kita, masa hidup keluarga kita. Ketika diberikan kematian, ramenya, kenapa mati? Kenapa mati? Kok kamu nggak nanya kenapa hidup kemarin?
Kok nanya kenapa mati? Ini harus kita ingat pula, zat yang menjadikan ujian ini biasanya menjadikan banyak pilihan baik untuk kita. Kok sekarang ini ada yang pilihan yang pahit, maka jangan membuat kita kemudian berburuk sangka atau menjauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah mengetahui bahwa Allah sangat sayang dan penuh perhatian kepada kita, yang mana Allah menjadikan ujian-ujian itu hikmahnya apa? Agar kita kembali kepada sangat sayangnya pada kita, agar kita bisa melihat jati diri kita, agar kita bisa melihat lemahnya kita, agar kita bisa melihat butuhnya kita pada pertolongan Allah. Maka apabila kita telah sadar dengan semua kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita, maka kita harusnya ridho, sabar pada setiap ujian yang didatangkan oleh Allah. Kita harus bisa berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwa ujian itu adalah pilihan Allah, dan setiap musibah itu pasti membawa kebaikan untuk kita, dan semua kebaikan yang akan diberikan kepada kita itu diketahui oleh Allah, yang mana itu semua tersimpan di dalam setiap ujian yang Allah berikan. Maka ketika kita bisa merasakan hal ini, bisa punya pengetahuan tentang ini, akan terasa ringanlah setiap musibah yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Seperti contoh, kita sakit, pergi ke dokter. Kamu kalau sakit ke dokter apa ke dokter? Enggak ke tukang tambal ban, enggak? Ketika sakit ke dokter, dokter yang kamu datangi kamu pilih enggak? Apa sembarangan dokter? Pilih. Iya. Ya kamu pilih karena kan cocok-cocokan. Kalau enggak ya sembarangan kita masukin. Kita milih, oh saya yang ini aja lah. Ketika kamu ke dokter, diperiksa oleh dokter, maka dokter menyarankan, Pak, ini kalau mau sembuh harus disuntik, kalau mau sembuh harus dioperasi, harus dibedah-bedah. Ini kalau mau sembuh harus disobek-sobek badannya Bapak. Tapi habis disuntik gimana dok? Oh, nanti sehat. Habis dibedah gimana dok? Nanti sembuh. Bener dok, bener. Ya udah pasrah lah dok. Dibedah nggak apa-apa lah. Kamu rela merasakan sakit agar apa? Setelahnya kamu bisa kembali beraktivitas tanpa merasakan sesuatu yang berat. Kamu percayakan diri kamu kepada dokter untuk bedah-bedah kamu, belek-belek kamu, nyuntik-nyuntik kamu, padahal itu rasanya sakit. Iya, tapi kamu merelakannya. Sakit yang begitu berat kamu siap tanggung karena kamu percaya pada si dokter. Lah, yang begini kok kamu ragu sama Allah, kan aneh. Sama dokter yang belum tentu sembuhnya aja kamu yakin. Pasrah. Kamu ridho dibelek-belek, ridho disuntik jas-jus, Lah apalagi yang mendatangkannya Allah mendatangkan ujian berupa apa? Sakit panas, sakit demam, sakit mata, sakit perut, liver, ginjal, stroke, corona. Masih ada corona?
Maka itu semua didatangkan oleh Allah. Itu ketika rasa itu sakit, tapi setelah itu hilang nanti badan kamu akan jadi istimewa. Dosa-dosa kamu habis. Hati kamu yang kotor dibersihkan oleh Allah. Ini faedahnya. Jangan dikira ngapain susah dikasih sakit mata. Oh, nggak ngerti dia. Di antara kebaikan yang didatangkan oleh Allah dari setiap musibah kepada hamba-hambanya, di antaranya satu, Allah mendatangkan musibah, hikmahnya orang yang menerimanya dengan ridho, dengan sabar, tanpa ngomel, tanpa protes, tanpa ngedumel. Ada begitu? Ada nggak yang ngedumel? Sakit tapi muring-muring, ada. Nah, ini solusinya. Ini solusinya. Gimana itu terasa ringan? Hikmah yang pertama apa? Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendatangkan sakit untuk melebur dosa kita. Saking banyaknya dosa kita, Allah sayang sama kita, Allah datangkan sakit untuk melebur dosa-dosa itu. Dari mana dileburnya? Kok bisa sakit melebur dosa? Dari mana dileburnya? Dari nilai sabar. Sabar itu pahalanya bisa meleburkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita jalankan di dunia, yang memenuhi keadaan kita. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang tertimpa suatu musibah pada seorang muslim. Ini hadis ini, kamu catat hadisnya, kamu rekam, kalau perlu kamu tato biar gak hilang-hilang, biar gak lupa-lupa. Tidak ada yang tertimpa pada seorang muslim seperti keletihan, lapar, sakit, takut pada masa mendatang. Takut nanti kalau anak saya gede gimana, ini kalau rumah saya disita gimana, kalau saya ini gimana masa depan. Khawatir, kepikiran tentang masa depan hingga kamu merasa takut. Atau sedih karena mikirin masa lampau. Ingat rumahnya yang gede udah habis disita bank. Ingat anaknya yang lucu mati. Ingat orang tuanya, ingat pekerjaannya sudah habis. Sedih. Kemudian muncul rasa kesedihan. Atau ada duka cita yang sedang kita hadapi. Seperti apa? Lagi diancam sama preman, diancam sama tukang tagih hutang, dikerubutin debt collector, listrik bunyi belum bisa beli token, khawatir, ya Allah gimana ini. Maka semua keadaan itu tidak sebuah duri pun yang tertusuk pada dirinya kecuali pasti akan diampuni oleh Allah sebagian dosa-dosanya. Jadi semua itu Allah jadikan gak sia-sia, enggak. Allah menjadikan itu semua ada hikmah yang terkandung. Maka kalau kita ingat ini akan menghapus dosa-dosa kita, sahabat Nabi mintanya apa? Ya Allah, ya Nabi, yang minta kepada Allah suruh nambahin ya Nabi, biar cepat habis dosanya. Kalau kita kan enggak, ya Allah ini biar cepat hilang sakitnya gimana. Kalau tingkat sahabat Nabi enggak.
Maka ingatlah selalu hadis ini agar terlalu terasa ringan setiap ujian yang datang dari Allah. Dalam sabda yang lain Nabi bersabda, musibah itu senantiasa ada pada orang mukmin dan orang mukminah dan akan terus ada sampai dia mati, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sebelum kematian kita. Jadi ujian yang banyak bertubi-tubi itu akan melunturkan sedikit-sedikit sampai kita mati sudah bersih dosa kita. Kamu nggak tersentuh sama beratnya padang mahsyar, nggak tersentuh sama beratnya api neraka. Lah kalau kita mati masih penuh dosa bagaimana? Ya mau nggak mau lewat padang mahsyar dengan berat, lewat neraka dengan itu akan terjadi. Maka hikmahnya orang diberikan musibah-musibah itu Allah menginginkan, Allah menghendaki kita mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Sakitnya sakaratul maut itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Orang kalau sekarat itu biasanya kan pedih, perih. Kenapa Allah jadikan begitu? Kamu disuruh sabar. Ketika kamu sabar pada sakaratul maut, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah terbaik setelah Khulafaur Rasyidin. Apa kata beliau? Aku tidak akan meminta keringanan sakaratul maut hingga bisa membuatku terhapus dari segala dosa. Kalau kamu kan enggak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, jangan berat-berat ya Allah. Mahalut. Coba Umar apa doanya? Saya tidak akan minta keringanan sakaratil maut kalau memang itu memperingan dosa saya. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut dibandingkan azab neraka nggak sebanding. Mending milih sakit itu saya daripada sakit api neraka. Kalau kita kan enggak. Ya tapi iktikadnya harus begitu. Iktikadnya harus, saya nggak minta ini ya Allah agar dosa saya selesai dan saya nggak punya tanggungan akhirat. Itu niatnya. Iya dong, dari jalan ampunan untuk selesainya dosa saya di akhirat. Tapi kalau kamu merasa udah nggak punya dosa, ya nggak apa, minta ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini enggak wali. Khalifah Umar bukan luar biasa, khalifah terbaik. Insyaallah. Jadi kalau kamu melihat mereka orang-orang yang super ini, mereka susah kita tiru maksudnya. Sakit panas, kata Nabi, orang yang sakit panas, panasnya itu membakar dosanya. Ya Nabi, ini suhu saya paling 40, tolong tambah biar 50, kalau enggak 60 ya Nabi, biar cepat habis dosanya. Kan repot lah, kita kan mana sanggup begitu kan. Wong ente kena panas 40 aja step. Iya makanya mereka orang-orang hebat. Nggak usah ngajak-ngajak lah. Yang penting orang saya punya guru namanya Habib Mustafa Al-Haddad. Dia kalau sudah meriang itu kan kena air dingin dikit, kena air. Dia sengaja ambil gayung, taruh di kamarnya, dipegang. Ntar lama dikit pegang lagi.
Kenapa? Ya biar terasa sakitnya, Beb. Ini kan lama nggak begini saya, Beb. Lama nggak begini saya. Masya Allah. Kita kalau sudah meriang selimut double-double, kaos kaki double-double, jangan sampai kena air ini. Sengaja ambil air dipegang. Subhanallah. Jadi punya kemampuan bertahan mentalnya itu beda-beda tiap orang. Tapi kita harus ingat itu semua menjadi tebusan untuk segala dosa-dosa yang kita miliki. Yang kedua, kalau dosanya sudah habis, dibakar sama sakit dosanya habis, atau kamu memang nggak punya dosa umpamanya, maka apa hikmahnya tetap dijadikan sakit oleh Allah? Akan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan di hadapan yang lainnya, ditentukan kedudukan kewaliannya oleh Allah. Ini hikmahnya seseorang dijadikan sakit apabila dosanya sudah habis, terbakar, dosanya sudah habis dan diampuni oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang laki-laki yang ahli ilmu, maknanya para ulama, para wali-walinya Allah, itu tidak akan bisa sampai pada sebuah derajat tertentu di sisi Allah hingga Allah jadikan baginya musibah, maka akan sampailah dia pada derajat tersebut dengan musibah itu. Seorang guru, seorang tokoh masyarakat, seorang rijalullah, dia sering menyampaikan berita-berita tentang amal-amal baik kepada umatnya, kepada kaumnya. Baca wirid ini sekian kali pagi, baca ini sekian kali, amalkan ini, kerjakan ini. Tapi kadang dia nggak praktek. Orang lain bisa mencapai derajat itu dari apa yang dia tuntunkan, tapi dianya nggak bisa sampai. Kenapa? Karena sibuknya dia ngurusin yang lain. Maka Allah akan sampaikan dia pada derajat itu dengan musibah yang Allah berikan. Ini orang lain wirid sekian kali sampai derajat, dia meriang bangun sampai derajat. Ini Allah jadikan. Orang lain puasa 40 hari bisa terbang, dia cukup sakit mata melek bisa terbang. Jadi sakitnya itu mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa sampai derajat tertentu dengan keadaan musibah yang diberikan Allah kepadanya. Terus yang ketiga ada lagi hikmahnya Allah jadikan kita mendapati musibah itu apa? Akan terjadinya musibah untuk menolak musibah yang lebih besar yang didatangkan oleh Allah. Allah kasih musibah yang kecil untuk menghindari musibah yang besar. Contoh, kamu punya proyek untuk pergi keluar kota, udah kamu jadwalkan berhari-hari, berminggu-minggu, pas hari H kamu mau berangkat, mencret, nggak bisa lepas dari kamar mandi, asal bangun dikit proketek masuk lagi, sampai kamu nggak jadi pergi, gagal. Ini planningnya sudah lama, kamu merasa kecewa gimana sih, ya udah pakai sakit perut lagi. Maka ketahuilah bahwa sakit yang didatangkan oleh Allah itu bisa saja mencegah sakit yang lebih besar yang akan kamu terima di jalan. Di jalan kamu naik mobil, mobilnya kecelakaan, tabrakan, perut kamu berurai keluar semua. Allah ringankan, yang keluar cuma isinya, nggak seperut-perutnya keluar semua. Begitu mau pergi proyek besar, sakit kepala, duduk di rumah. Kalau enggak sakit kepala, kamu keluar, kepala kamu yang keluar isinya.
Allah ringankan namanya kamu. Jadi jangan suudzon, maksudnya ketika kenapa kok begini ya Allah. Selalu muncul husnudzon di hati kita kepada Allah. Hingga zat yang baik itu nggak layak disuudzoni sama sekali, nggak layak. Kamu nggak pantas, kenapa begini? Oh nggak layak. Kenapa? Karena betapa hari-hari sebelumnya Allah sangat baik. Hingga sekali yang datang musibah itu jangan membuat kita kemudian muncul sifat-sifat buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda begini, aku takut, kata Nabi, kalau kalian gak punya dosa. Jadi gimana maksudnya? Suruh berbuat dosa gitu. Kata Nabi, aku takut kalau kamu sampai gak punya dosa, lalu Allah akan munculkan kepada kamu dosa yang lebih besar. Apa itu? Sombong, menganggap punya amal yang lebih tinggi dari yang lainnya. Aku takut terjadi sama kamu itu. Maka kalau kamu terjadi maksiat kamu itu menggantikan kamu punya dosa yang lebih besar. Itu hadis Nabi itu. Aku takut kalau kamu nggak punya dosa. Bukan aku takut kalau kamu punya dosa. Kalau kamu punya dosa, oh ada hikmah yang Allah terapkan. Jadi orang dibikin maksiat itu bukan terus jadinya akan jadi alamat diazab, bukan. Bisa jadi Allah bikin kita berbuat maksiat yang kecil, Allah mau selamatkan kita dari punya maksiat yang lebih besar. Makanya orang yang masih dibikin sama Allah tukang rokok, tukang bohong, tukang ngibul, tukang ngintip, itu untung gak bakal ada sombong di hati kamu. Lo mau sombong apa tukang ngintip? Lo mau sombong apa tukang ngerokok? Mau sombong apa? Kalau kamu kok tukang ngintip masih sombong, ya geblek namanya. Udah punya amal jelek masih sombong aja. Dibikin punya amal jelek itu menghilangkan kita dari kesombongan. Ketika tampil di masyarakat, kita akan punya hati, ya Allah, yang lain lebih mulia dari saya, ya Allah. Saya hamba yang banyak dosanya. Itu akan muncul di hati kita. Hingga jangan dianggap bahwa maksiat-maksiat itu dibikin oleh Allah sia-sia. Apain sih maksiat begini? Ada hikmah yang Allah tetapkan pada diri kita. Terus yang keempat, bisa jadi sebagai ujian seberapa besar cinta kita kepada Allah. Kamu ngaku cinta sama Allah, ngaku siap menjadi hambanya Allah, siap menerima segala ujian dari Allah. Maka Allah uji, coba nih, saya kasih yang kecil, kayak apa sikapnya? Oh lulus, dikasih lagi gimana? Masih cinta. Lulus lagi, dikasih yang gede lagi gimana? Bagian dari ujian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti dicontohkan, apabila engkau berada pada sebuah rumah yang gelap, ini seperti yang biasa saya kasih contoh ini. Lalu di rumah yang gelap itu kamu tidak bisa melihat kanan kiri. Tiba-tiba kamu dipukul dengan keras. Engkau tidak tahu siapa gerangan yang memukulmu, hingga engkau merasa geram. Siapa yang mukul? Tiba-tiba datanglah penerangan, nyalailah lampu yang datang kepadamu hingga engkau bisa menyaksikan siapa yang tadi memukulmu.
Setelah engkau lihat ternyata dia ibumu, marah? Hah? Marah gak? Wong Gatot Kaca aja Gatot Kaca. Kalau terbang itu nggak bisa diturunkan siapa-siapa kecuali maknya. Kalau maknya ngomong turun, lo turun ya, ya mak. Jadi kalau kamu kok tiba-tiba berada di ruangan gelap dipukul, kamu pasti akan marah. Siapa yang mukul saya? Rasa sakitnya itu akan terus berasa karena kamu nggak tahu. Itu loh maksudnya. Hah? Tapi rasa sakit itu akan hilang setelah kamu tahu. Begitu nyala, oh mak, yang tadi cenut hilang, cenut-cenutnya hilang. Jadi hikmah ini berbicara kalau kamu tahu siapa yang menimpakan musibah itu akan meringankan musibah itu pada diri kamu. Yang memberatkannya karena kamu nggak tahu, maka rugi. Orang nggak tahu sama Allah itu ruginya berkali-kali. Ternyata yang mukul guru kamu, ternyata yang mukul ayah kamu, maka engkau mengetahui, ketika mengetahuinya engkau menjadi sadar dan menerima pukulan itu. Karena sungguhnya orang tua, guru tidak akan pernah berbuat jahat kepadamu tatkala mereka memukulmu karena saking sayangnya dan cintanya kepadamu. Apalagi Allah ketika memberikan ujian kepada hambanya, maka itu sebab belas kasihnya Allah yang dilimpahkan kepada hambanya. Dan belas kasih Allah kepada hambanya itu melebihi kasihnya semua hamba-hambanya Allah. Dikatakan kalau ada bebek, ada ayam yang punya anak, kemudian ada yang deketin anaknya, diapain kira-kira? Hah? Kenapa sebabnya? Kalau ada orang tua punya anak, kira-kira rela nggak kalau anaknya dibakar? Hah? Jangankan dibakar, disentuh saja dengan yang sakit dia nggak rela. Nah, Allah melebihi itu cintanya. Allah nggak akan rela hambanya masuk neraka, kekasihnya masuk neraka. Maka Allah menjadikan sesuatu untuk menghindarkan kita dari mendapatkan musibah-musibah, hingga musibah yang terbesar masuk dalam nerakanya Allah. Allah hindarkan itu. Caranya bagaimana? Ya berbagai macam cara yang Allah jadikan, hingga jangan pernah kita suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima, dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa sungguhnya Allah adalah zat yang sangat mengasihi hamba-hambanya yang mukmin. Tapi kasih sayang Allah itu berbeda dengan kasih sayang makhluk. Karena itu ketika Allah mengasihi hamba-hambanya, maka Allah memberikan banyak ujian, banyak cobaan, kemiskinan, rasa sakit, kesusahan. Kenapa? Karena dengan diberikan itu semua, kamu akan kembali kepada Allah. Kalau enggak dikasih itu semua, kamu tambah jauh dari Allah, tambah lalai kamu, jadinya korun. Kenal korun kamu? Kamu jadinya salabah. Maka dengan diambil semua itu oleh Allah, Allah sayang dan kamu kembali kepada rahmatnya Allah, kembali tunduk dan ridho kepada pemberian Allah. Ini hikmah. Jadi sayangnya hamba kepada hamba yang lain beda dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau sayangnya orang tua kepada hambanya, ya kasih terus. Kalau sayangnya Allah enggak.
Ketika hambanya kok mulai lupa, mulai jauh, mulai lalai, diambil semua pemberiannya agar apa? Hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Syekh Junaid rahimahullah, seorang sumber atau seorang mujtahid di dalam kesufian. Kalau kita madhab dalam fikih ikutnya apa? Imam Syafi'i. Madhab dalam akidah tauhid ikutnya Imam Asy'ari. Dalam tasawuf ikutnya Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Imam Junaid suatu hari beliau berkunjung ke rumah kerabatnya, yaitu Syekh As-Sirri As-Saqati, termasuk guru-guru beliau. Pada suatu hari aku menginap ke rumahnya Syekh Sirri As-Saqati. Ketika malam sudah beranjak, Syekh Sirri membangunkanku dan beliau berkata, "Wahai Junaid, aku tadi bermimpi dan seakan-akan aku melihat kepada Allah. Dan Allah berfirman kepadaku, wahai Sirri As-Saqati, sungguhnya aku menciptakan makhluk, maka mereka semua mengaku sebagai hambaku dan mencintaiku." Ini makhluk yang pertama disumpah di alam arwah. Semua hamba tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, siap mengabdi kepada Allah. Kemudian aku ciptakan dunia, maka aku tugaskan mereka turun ke dunia. Setelah di alam arwah, mereka aku berikan dunia, maka mereka melihat gemerlapnya dunia. Lalu sebanyak 90% mereka semua lari dariku. Bayangkan 90%. Dan tinggal tersisa 10% yang masih mencintaiku. Kemudian aku ciptakan lagi untuk mereka surga. Aku beritakan nanti setelah di dunia kalian akan aku masukkan ke surga. Bagi yang mau taat, mau ibadah, surga tempatnya, al-jannatul limanit taqwa. Maka 9 dari 10% itu 90%-nya lari mengejar surga. Sehingga tinggal 10% lagi dari sisanya tadi yang masih mengakui cinta kepadaku. Lalu aku ciptakan lagi untuk mereka neraka. Maka yang 10% tadi lari lagi, 90%-nya untuk lari dari ibadahnya agar terhindar dari api neraka. Maka aku cambuk sisanya dengan satu dzarrah cambukan berupa ujian. Aku berikan kepada mereka ujian sebesar biji gandum. Seberapa itu? Ujian yang kecil. Sehingga 90% lagi dari sisanya tadi lari dariku. Lalu aku berkata kepada sisa hambaku tadi yang berhasil tersisa, Allah katakan kepada mereka, jika kalian tidak berhak, tidak mencintai dunia, kalian tidak takut kepada neraka, kalian tidak cinta ingin kepada surga, dan kalian berani menerima semua ujian-ujianku, lalu apa sebenarnya yang kalian inginkan? Maka mereka menjawab, Engkau ya Allah mengetahui apa yang kami inginkan. Maka aku berkata kepada mereka, aku akan menuangkan kepadamu bala yang tidak akan sanggup menanggungnya walaupun bukit yang besar, maka sabarlah kamu. Apa jawab mereka? Apabila engkau yang menguji ya Allah, maka terserah engkau, berbuatlah sesuka sekehendakmu ya Allah, kami akan menerimanya karena kami adalah hamba-hambamu. Maka Allah menjawab, merekalah hamba-hambaku yang sebenarnya. Coba. Ini apa namanya?
ilham ini diberikan kepada Syekh Syirri As-Sakoti yang maksudnya begini, misalnya ada 10.000 hamba, misal ini 10.000 hamba itu cinta kepada Allah, kemudian 10.000 itu Allah tempatkan di dunia yang penuh dengan gemerlapan, maka yang 10.000 itu 9.000-nya lari mencintai dunia. 10.000 yang 9.000 lari mengejar dunia. Kenapa? Karena tertipu keindahan dunia, indahnya dunia, asiknya dunia, mereka mengejar-ngejarnya. Maka tinggal berapa? 1.000. Kemudian Allah ciptakan surga, maka dari 1.000 itu 900 lari dariku, dia ibadah karena cinta pada surga. 1.000 lari 9, tinggal berapa? 100. Kemudian dari yang 100 itu aku ancam untuk mereka neraka, maka mereka ibadah kepadaku karena takut pada neraka yang kuancamkan. Maka dari 100 itu tinggallah 10 orang, yang 90 lari dari mencintaiku dan mereka ibadah karena ingin terhindar dari api neraka. Maka sisalah 10 orang yang masih mencintaiku. Lalu aku turunkan satu ujian berupa ujian yang kecil sebiji gandum kepada mereka, maka 9 dari mereka lari dan mereka menyembahku karena takut akan diuji. Asal nyembah, ya Allah, jauhkan dari bencana, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan jangan sampai sakit ya Allah. Bukan karena cinta kepada Allah. Maka tersisalah satu hambaku. Maka ini kalau contohnya 10.000. Ya, kalau contohnya 1.000.000 ya berarti sisanya 100 orang. Ya? Kalau contohnya 1 miliar ya sisanya berarti 1.000 orang. Dari 1 miliar orang cuma 1.000 orang. Maka yang 1 orang yang tertinggal itu yang masih mengaku cinta kepadaku, lalu aku bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Dunia engkau tak mau, surga engkau tak mau, neraka engkau tak takut, ujian-ujianku engkau tak lari. Apa yang kau inginkan? Selalu si hamba menjawab, engkau yang mengetahui ya Allah apa yang aku kehendaki. Kemudian Allah menurunkan lagi berbagai bencana kepadanya sehingga hamba itu menghembuskan nafas dan ia tetap bersabar. Maka Allah berkata, inilah yang betul-betul hambaku. Dia ditimpa berbagai macam ujian, tetap tidak pernah suudzon kepada Allah, tetap cinta kepada Allah, tetap mengikuti apapun yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah gambaran hamba-hambanya Allah yang dia mengetahui siapa yang menurunkan ujian tersebut. Maka pengetahuan kalian pada sebuah ujian, pengetahuan kalian kepada sang pemberi ujian itu meringankan kamu pada rasanya ujian yang kamu terima. Tapi hilangnya pengetahuan membuat kamu merasa pedih, perih, hanya yang tertinggal rasa sakit dari setiap ujian. Sekecil apapun ujiannya, hingga tertusuk duri, hingga digigit nyamuk, yang muncul akan cacian nyamuk sialan. Pernah begitu? Enggak pernah. Tapi kalau kamu tahu siapa yang memunculkan, kamu nggak akan nuduh nyamuk, nggak akan nuduh semut, nggak akan nuduh yang lain. Emangnya semut sembarangan gigit kamu?
Emang nyamuk sembarang gigit kamu? Enggak. Makanya ada kawan-kawan kita yang dikerubutin nyamuk kayak apapun, tenang aja Beb. Yang digigit paling darah kotor Beb, nggak apa-apa lah, hebat nyumbang donor darah Beb. Nah kalau kamu kan nggak autan dulu, mandi sebadan. Insya Allah ada orang-orang yang artinya hatinya itu langsung connect sama yang memberikan rasa sakit. Dia nggak melihat nyamuknya, nggak melihat semutnya. Maka yang demikian meringankan rasa sakit yang kita terima. Sakit kayak apa saja kamu, gambarannya dokter dioperasi, dibelek-belek, kamu rela. Wah apa-apa dok lah, ya suntik-suntik lah dok. Yang penting habis itu. Nah kita diberi ujian kepada Allah begitu. Allah berikan ujian itu nggak ada yang sembarangan, nggak ada. Tapi semuanya pasti mengandung nilai hikmah yang sempurna. Ini masih bersambung, insya Allah yang ke depan akan masih jadi sambungan hikmah yang sekarang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditambahkan oleh Allah pengetahuan, hati yang luas, hati yang mengenal kepada Allah, hingga bisa menerima semua ujian-ujiannya Allah, hingga mendapat karunia dari Allah dan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna lalagha ishrafna fatub taubat taghsil kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli di mahabbah ujiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi isma' fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.